Oke, kita lanjutkan lagi materinya. Nah, sebelumnya kan kalian sudah mendapatkan konfigurasi tiang pada setiap titik kolom ya. Kalian dapatkan 5 tiang dengan konfigurasi jarak tertentu, efisiensinya sudah dicek, beban aksial terhadap daya dukung grupnya sudah dicek. Nah, itu kan kalau kita menggunakan efisiensi ya. Efisiensi terjadi karena apa? Karena ya tadi overlap bidang runtuh tanah yang ada di sekitar tiang ya. Nah, ada juga metode yang lain kita bisa gunakan untuk mengecek atau menghitung daya dukung kelompok tiang ya. Nah, nanti kita akan cek terhadap beban aksial yang bekerja ya. Nah, metode lainnya, ini metode lainnya ya. Selain metode efisiensi dan metode Pmax, Pmin tadi, Pmax yang menggunakan momen, kita juga bisa menggunakan metode keruntuhan blok ini ya. Dengan asumsi tanah di sekitar tiang, kelompok tiang itu runtuh berbarengan ya. Makanya dia keruntuhannya keruntuhan blok namanya. Nah, misalkan ini contohnya, tadi kita sudah tentukan ya, dapatnya itu 5 tiang ya. 5 tiang. Nah, tanahnya ini misalkan contohnya ini adalah CU-nya 5 kPa sehingga kedalaman 14 meter. Selanjutnya itu CU-nya 15 kPa ya. Nah, biasanya memang daya dukung kelompok tiang grup ini digunakan untuk tanah-tanah jenis tanah ini ya, cohesive soil ya, tanah kohesi ya, lempung kelanawan ya, tanah pelempungan seperti itu ya. Karena yang menentukan kan dari lempung itu friksinya ya, friksi yang berupa nilai kohesi ya. Komponen P-nya tidak ada, jadi bidang runtuhnya otomatis lebih datar ya. Pernah kalian bayangkan hasil tes UU itu hanya satu nilai saja kan, SU, dan bidang runtuhnya datar ya. Nah, makanya keruntuhannya terjadi blok, bukan keruntuhan kurva ya, seperti biasa terjadi di pasir yang menyebabkan overlap antar keruntuhan tanah di sekitar tiang ya. Nah, ini definisinya dulu untuk menghitung keruntuhan blok ini, karena kita akan menganggap bahwa kelompok tiang ini merupakan fondasi yang sangat besar ya, fondasi yang gabungan ya, gabungan. Jadi misalkan ini fondasinya dibutuhkan 9 tiang dalam satu parket, maka dengan asumsi di dalam keruntuhan blok failure itu fondasinya seperti ini ya. Fondasinya merupakan fondasi yang kotak ini ya. Jadi fondasinya seperti ini ya. Ini fondasi semua ini. Jadi fondasi ya, Aduh, ini nggak lurus ya. Yang garis putus-putus ini ya. Nah, dia jadi fondasi berpenampang persegi ya, dengan perimeter atau sisi-sisinya adalah LG ya. Ke arah sini adalah BG ya. Yang sebelumnya lingkaran dengan jarak tertentu, karena runtuhnya bareng-bareng, jadi dia merupakan fondasi yang berbentuk kotak ini ya. Kotak ini. Jadi bisa saja tidak kotak kalau dia segitiga. Contohnya kalau dia segitiga, pola segitiga ini ya. Nah, ini perimeternya ini kita cari. Nah, jadi keruntuhan blok itu menganggap fondasi ini bekerja bersama-sama, sehingga fondasi yang sebelumnya ada 3 ini menjadi satu yang besar ini ya. Yang besar ini gabungannya ya. Jadi kita harus mencari perimeternya LG dan BG. Dari mana LG dan BG? Ya, LG ini ya, ini ya. Tuh, LG BG-nya itu ya. Besarnya LG dan
BG ya. Kalian bisa hitung ya. LG-nya tentunya harusnya kan ini ya. Ini ke sini kan 15, ini ke sini kan 1,5. Ini ke sini ya kan setengah diameter ya, 0,3. Ini ke sini 0,3. Maka LG-nya 1,5 ditambah 0,3 ditambah 0,3 hasilnya 2,1 ya. Sedangkan BG-nya 2,5981 ditambah 0,3 tambah 0,3 ini harusnya 2,6 ya. Bulatan 2,6 ditambah 0,3 ini kan 0,3 ya. Tambah 0,3 maka hasilnya BG-nya adalah 3,2 ya. Nah, tadi dengan mengasumsikan tiang bekerja bersama-sama ya, tiang bekerja bersama-sama. Perimeternya tadi kan. Nah, seperti ini ya. Tuh. Dan dia rutenya bersama-sama. Kita mempunyai panjang tiang ini ya keseluruhan ini ya 30 meter ya. Tapi kan ada dua jenis tanah, ini CU-nya 1, ini CU2 kan tadi. Ya. CU1-nya 5 kPa, CU2-nya 15 kPa ya. Nah, ini sama sebenarnya dengan begitu daya dukung tiang tunggal ya. Daya dukung tiang tunggal itu kan terdiri dari KP ujung ya, ujung daya dukung ujung sama QS kan daya dukung selimut ya. Yang menjadi perbedaan luas ujungnya kan, sebelumnya kan dia satu tiang ini lingkaran ya kecil ya. Lingkaran kecil ada 5 buah. Tapi kalau di dalam kerutuan blok jadi kotak besar ya dengan ujungnya ini LG kali BG ya. BG ya, luas ujungnya atau AP ya, luas ujung dikali KP ya, unit ujung ya. KP-nya pasti menggunakan KP daya dukung tiang tunggal ya. KP tunggal tadi apa-apa. Ini KF atau tau F atau tau S ya, bisa juga. Ini tiang tunggal juga, tapi yang menjadi perbedaan adalah perimeternya ya. Perimeter dan panjangnya ya, kelilingnya. Kalau sebelumnya itu selimutnya cuman ini ya, ini dikali panjang L-nya ya. Selimutnya sekarang menjadi lebih besar tentunya ya, kotak ya. Selimutnya menjadi kelilingnya jadi 2 kali BG tambah 2 kali LG ya kan. Kelilingnya. Nah, ini ya BG-nya 3,2, LG-nya 2,1, maka luas ujungnya itu adalah BG kali LG ya, 6,72. Sedangkan kelilingnya atau perimeter itu 2 kali BG ditambah 2 kali LG ya. Nah, ini alpha ini digunakan untuk mencari apa? Selimut ya, alpha kali CU kan, tau F itu. F ini kan alpha kali CU kan ya. Ya. Ingat alfanya ada yang API itu berapa? Kalau dia CU-nya 2 kurang dari 25, alfanya 1 ya. Nah, KP-nya kalau menggunakan kalau datanya data tanah pengepung ya, KP-nya 9 kali CU ya kan, dan kemarin sudah kita pelajarin KP itu 9 kali CU, sedangkan KF-nya adalah apa tadi? Alpha kali CU ya. Nah, KF-nya alpha kali CU. Nah, QS-nya kan ada QS1 selimut
akibat selimut 1 dan akibat CU tanah 1 dan tanah 2 ya. GS1 sama GS2, alfa kali CU1 kali P nya sama H1, alfa kali CU2 kali P kali H2, P nya sama tadi P ini ya, perimeter. H-nya H1 14, H2 nya 16 ya. Nah, dapatkan bahwa QP unit friksinya itu 45 kPa ya. Sedangkan QS ini 742, untuk QS1 QS2 nya 2544 ya. Maka QP itu kan QP besar adalah A dikali QP kecil ya, unit ujungnya, unit ujungnya. Sedangkan QS keseluruhan adalah QS1 ditambah QS2 ya. Ya. QP-nya A dikali QP kecil tadi. QP kecil tadi berapa? Ini yang 9 CU itu, 9 CU tadi ya. 9 CU ya. Maka daya dukung ultimate-nya kelompok tiang ini adalah daya dukung ujung ditambah daya dukung selimut. Q-nya jadinya 3588,4 ya. Sehingga Q-nya dibagi SF3, Q grupnya adalah 1196,133 ya. Ini daya dukung kelompok tiang metode keruntuhan blok ya. Keruntuhan blok ya kan. Nah, dicek terhadap F3. Apakah key groupnya ini lebih besar atau lebih kecil dari F3? Syaratnya adalah F3 harus kurang dari key group ya. Nah, didapatkan bahwa dari metode keruntuhan blok nilainya sangat besar ya. Jadi sebenarnya kalau menurut keruntuhan blok itu 5 tiang sangat boros ya. Tapi kita menggunakan apa yang sudah kita pelajarin sebelumnya bahwa akan terjadi efisiensi ya. Jadi kalau menurut keruntuhan blok daya dukung kelompok tiang ini sudah cukup ya. Jadi konfigurasi 5 tiang yang kita gunakan itu sudah cukup ya. 5 tiang yang kita gunakan ini sudah memenuhi semua ya, untuk semua titik kolom. Nah, ini dimensinya.